seperti jujur kalau misalnya aku bisa sampai sekarang ya karena dari awal aku kenapa bisa jadi narasumber. Yang pertama aku seperti kalian nih jadi host-host, menjadi moderator-moderator yang emang tanpa bayaran, cuma hanya 5 menit dan apapun itu. Dan di situ aku coba maksimal sebaik mungkin. Walaupun dikasih waktu 5 menit, aku coba semaksimal mungkin. Karena dari sinilah kita nggak tahu nih, yang nonton mungkin nanti ke depannya bisa jadi CEO, bisa jadi direktur, apapun itu kan kita jadi bisa diinget nih, oh kayaknya waktu itu ada deh host yang waktu itu bagus banget pembawaannya dan lain-lain gitu. Terus lalu juga kenapa aku bisa jadi aktor-aktor film, jadi ikut-ikut film ya karena itu dari awal mula yang emang aku cuma depan kamera hanya 2 menit, 3 menit, 4 menit yang cuma nggak ngomong sampai kapan, tapi aku coba maksimalin sebaik mungkin dan tidak ngelihat angka gitu. Dan dari situ kedepannya itu kita bakal dapat uh, apa ya ibaratnya itu keberkahan atau uh, hadiah lah buat kita sendiri karena aku pun juga besar karena Game Smart juga gitu. Game Smart yang emang wadah non profit, bukan wadah profit, bukan bisnis atau bukan apapun. Game Smart ini cuma hanya sebagai yayasan untuk meratakan pendidikan aja. Yang emang benar-benar kita nggak ngelihat banget uang di sini gitu. Tapi waktu Game Smart besar, otomatis alhamdulillah aku pun juga ikut besar. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Gen Smart ini benar-benar NGO yang berkontribusi untuk pendidikan Indonesia berarti ya, Kak? Iya, betul. Nah, kalau gitu nih Kak, karena kan di sini kita semua audiensnya adalah seorang mahasiswa baru, maba yang baru ingin memulai perkuliahan. Nah, sebenarnya Kakak ada nggak nih sebagai seorang mahasiswa, apa sih yang harus kita semua lakukan untuk bisa mengasah skill dan kemampuan kita agar bisa menuangkan ide kreatif kita menjadi sebuah ide yang nyata dan memberikan kontribusi? Oke. Jadi kalian tuh kayak punya goals tapi kayak nggak tahu nih cara memulainya gimana. Jadi dalam kehidupan ini pastinya kan ada banyak sekali pencapaian yang ingin segera kita raih. Nah, jadi teman-teman ini di usia sekarang sudah sampai pada satu pencapaian, sedangkan kita tuh kayak belum merasakan apa-apa. Jadi tuh kalau misalnya kita ngelihat teman-teman itu merasa jenuh, membayangkan atau udah ragu duluan. Ada yang bilang apa yang kita pikirkan itu pasti akan jadi kenyataan. Jadi sedangkan waktu mikir setiap impian itu kok nggak ada yang terjadi sama sekali. Jadi teman-teman ini coba tulis analisis posisi kamu sekarang di mana. Apakah yang kamu impikan sesuai dengan kapasitas yang kamu saat apa ya? Apakah yang kamu impikan ini sesuai dengan kapasitas kamu gitu. Jangan-jangan mimpi kalian itu kayak ketinggian atau apapun itu. Jadi ingat setiap impian besar itu pasti ada perjuangan dan pengorbanan. Jadi kalian itu harus coba buat plan-plan besar dulu, mulai dari plan jangka panjang maupun jangka pendek gitu. Jadi kalau misalnya ingin memulai, kalian harus temuin dulu passion, potensi, dan kalian harus buat plan panjang dan plan pendek. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian udah buat plan nih, contoh dari Januari kemarin, plan di tahun ini adalah aku ingin banget membuat platform, aku ingin banget membuat yayasan, aku ingin banget membuat startup. Nah, dari situlah kalian itu udah punya motivasi nih, udah punya dorongan. Atau kalian ingin banget exchange ke luar negeri atau ke Malaysia atau apapun. Contoh itu kan. Nah, dari situ kalian udah ada dorongan nih. Kalian lihat di kamar kalian, di impian terakhir kalian itu kalian ingin menjadi delegasi pemuda ke luar negeri. Nah, gimana caranya ya? Kalian ikut volunteer gitu. Jadi di situ bukan hanya list aja, tapi gimana caranya kalian harus tulis juga, bla 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 bla. Dari situ kalian pastinya ada dorongan. Oh, begini nih, begini seperti itu. Nah, dari situ kalau misalnya kalian sudah berhasil di setiap plan kalian, plan pendek ataupun plan panjang, kalian harus kasih apresiasi untuk diri kalian. Jangan kalian kerja terus, menginspirasi orang terus, tapi buat kalian aja kalian nggak ada apresiasi. Jadi kalau aku di setiap bulannya itu pasti buat plan. Misalnya bulan ini aku harus begini. Kalau misalnya udah berhasil, setiap bulannya atau setiap minggunya aku selalu kasih apresiasi untuk diriku sendiri. Misalnya apa? Misalnya kayak jalan-jalan gitu atau berkumpul sama teman-teman dan lain-lain untuk
refreshing otak gitu. Nah, terus kalau udah membuat plan panjang dan plan pendek, kalian harus temuin dulu passion atau potensi kalian. Passion kalian kemana nih? Potensi kalian kemana nih? Gitu. Dan jangan sampai terpaku ke satu passion aja. Jangan sampai terpaku ke satu potensi aja. Banyak banget potensi yang kalian pasti ambil raih. Contohnya kayak public speaking, content creator, dan lain-lain. Nah, gimana caranya kalian temuin itu ya? Pastinya di luar kampus. Karena di kampus ini kan lebih ke akademik. Yang eh, mungkin ada beberapa tapi nggak maksimal kalau misalnya kalian ingin mengasah public speaking kalian. Nah, gimana caranya? Kalian ikut wadah-wadah yang tadi aku bilang, wadah-wadah yang tepat. Gimana nanti wadah-wadah yang tepat itu bakal kasih eh, kesempatan kalian untuk menjadi moderator, untuk berbicara kepada narasumber-narasumber, dan di situ kalian akan lebih pede ke depannya, kalian lebih terlatih omongannya, dan sebelum itu ya pastinya kalian juga melihat diri kalian di depan kaca untuk melatih omongan-omongan kalian. Aku waktu awal-awal melatih public speakingku, yang pastinya ya aku berbicara depan kaca, aku selalu ngomong apapun itu, aku definisiin barang-barang terdekatku. Misalnya kayak kipas angin atau AC atau apapun itu. Kalian definisiin aja selama 1 menit apapun itu. Contoh ya, misalnya, oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palevi. Di depan saya ada AC, AC saya berwarna putih dan lain-lain bla 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 gitu. Di situ kalian sambil berlatih nih, terus nanti kalian langsung koreksi ada apa yang salah denganku gitu. Itu contoh public speaking-nya. Nah, dari situ kalian baru implementasikan di komunitas. Kak, saya mau dong jadi MC di acara ini. Kak, saya mau dong jadi moderator. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, keren banget nih Kak. Kan udah banyak nih ya kita tanya jawab sama aku. Kayaknya nih teman-teman yang lain, maba-maba kita ini pengen juga nih tanya ke Kakak terkait tentang produktif dan kreatif. Bagi teman-teman semuanya yang pengen berdialog langsung dengan Kak Reza, boleh raise hand dan on mic. Dan bagi yang masih malu-malu kucing nih, boleh kok kalian drop pertanyaannya di chat. Nanti akan aku bacain dan aku sampaikan ke Kak Reza. Silakan ya teman-teman, kira-kira ada nggak ya teman-teman yang pengen bertanya? Kapan lagi nih bisa bertanya dengan Kak Reza yang pasti punya jadwal waktu yang padat banget. Kalau DM mah belum tentu dibalas ya Kak, mending tanya sekarang aja deh. Apa nih yang pengen kalian tanyain kira-kira terkait apa itu kreatif Kak? Gimana tuh Kak caranya jadi produktif? Atau mungkin gimana manajemen waktu? Kan tadi Kak Reza udah bahas-bahas ya tentang manajemen waktu, mungkin pengen ditanya lebih detail, teman-teman bisa banget langsung raise hand, atau teman-teman bisa nulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan ya teman-teman, nanti bakal dibacain kok, tenang aja. Oh iya Kak, ini sambil nunggu teman-temannya mungkin masih berpikir ya, kira-kira apa nih yang harus ditanyakan ke sosok Kakak yang super inspiratif dan penjelasannya padahal udah detail banget, sampai bingung kayaknya teman-teman nih mau tanya apa. Boleh dong Kak, mungkin cerita sedikit pengalaman Kakak pas masih jadi maba nih. Kan di sini teman-temannya maba nih, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman Kakak pas masih jadi maba terkait produktif dan kreatif. Oke, jadi waktu awal banget aku ingin mengikut ingin kuliah atau ingin masuk kampus itu aku banyak banget pilihan ya, karena dimana aku harus sambil bekerja juga, karena waktu dari SMA pun aku udah harus bisa sambil bekerja gitu. Jadi waktu sekolahku itu pulang sampai jam 2 siang, dan 2 siang itu aku langsung bekerja sampai tengah malam. Begitu terus. Jadi waktu kelas 3 itu teman-temanku lagi menyiapkan UN atau mengikuti tryout SBM atau mengikuti SNM, aku tidak gitu. Aku hanya fokus kerja. Aku menggali passion atau potensi yang emang di luar sana. Di mana waktu teman-temanku di situ hanya fokus ke akademik. Ya aku nggak salahin di sini ya. Tapi mungkin pikiranku atau jalanku itu, aku lagi coba gimana caranya waktu selesai sekolah itu aku udah mempunyai bekal menuju lebih jenjang karir ke depannya gitu. Karena beda banget kalau sekolah sama di luar sana atau apalagi udah di dunia kampus. Nah, waktu di dunia kampus itu awal-awal itu benar-benar banyak banget, dan emang jujur aku bukan mahasiswa aktif ya, karena aku hanya fokus di luar kampus aja, bukan di dalam kampus. Yang dimana
selesai kuliah langsung kerja atau langsung cari apapun itu yang aku pengen gitu. Bukan ya mungkin ngumpul-ngumpul dulu atau kerja kelompok atau manapun gitu. Nah, dari luar sana, dari komunitas atau dari organisasi, dari pembekalanku di luar kampus itu, waktu semester 2 semester 3 aku langsung terapin di kampus gitu. Dan alhamdulillah di semester 3 di semester 5 aku dipercaya menjadi ketua BEM di kampus. Karena pembekalan atau gara-gara pelatihan-pelatihan yang emang aku dilatih di luar kampus gitu. Makanya aku bilang tadi, teman-teman jangan berharap kalian itu eh, apa ya besar karena nama kampus, tapi cobalah kalian nih yang membesarkan nama kampus. Misalnya di Udayana ini belum mempunyai program A, belum mempunyai program B. Kalianlah yang bawa tuh program A dan B ke Udayana tersebut. Jangan kalian hanya mengikuti program-program yang sudah ada. Itu klasik gitu. Tapi kita nih generasi-generasi kreatif, kita harus explore diri kita dulu sampai kita udah temuin, sampai kita udah paham, baru kita langsung implementasikan di kampus kalian gitu. Jadi Oke, keren banget Kak, ya, keren banget nih. Udah ada nih teman-teman kita yang ingin bertanya nih Kak. Dari Danau Toba Niputu Kaina Saraswati. Izin bertanya. Saat ini saya merasa saya lebih kepada terlalu banyak hal yang dilakukan dan bukan menjadi produktif. Bagaimana cara kakak membedakan antara memiliki banyak kegiatan yang dilakukan dengan produktif? Dan bagaimana cara kita mengubah banyak kegiatan yang dilakukan ke kegiatan yang produktif? Wah, sama nih Kak, aku juga kepo nih soal hal ini. Boleh dong Kak dijawab pertanyaannya? jadi bentar aku sambil baca ya. Dari Kania Saraswati ya? Terlalu banyak. Iya Kak, dari Kania Saraswati. Oh ya, yang tadi pastinya tadi aku udah kasih tahu ya, di mana banyak banget teman-teman di luar sana itu yang masih belum bisa membedakan mana yang so sibuk dan mana yang emang produktif gitu. Gimana kalau misalnya kita udah ngelakuin hal apapun itu, kita udah ngelakuin kegiatan apapun itu, tapi kok kayak merasa kurang produktif gitu. Kita kayak masih merasa kayaknya kita masih belum produktif deh, kita masih belum mendapatkan insight di situ. Nah, jadi yang pertama itu kalian berarti belum menemukan apa yang kalian inginkan gitu. Kalian hanya menyibukkan diri kalian, tapi hanya mengikuti tren, mengikuti teman-teman kalian aja, yang bukan kalian mau gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang kalian itu belum fokus berarti namanya. Kalau misalnya kalian udah ngelakuin apapun itu, tapi merasa belum produktif, ya pasti kalian itu belum menemukan tujuan kalian ke depan itu apa gitu. Kalian masih ragu nih, gue tuh ke depannya ngapain ya, gue itu sebenarnya passionnya kemana ya, potensi gue kemana ya, yang akhirnya ya udah kalian jalanin aja, tapi kalian itu sebenarnya nggak tahu finish kalian itu di mana gitu. Nah, makanya perlu banget mentor di sini, perlu banget kakak pembimbing agar kalian itu dimentorin, dibimbing oleh mentor tersebut. Ibaratnya kalau misalnya kalian ingin naik perahu, ya pastinya kalian harus membawa peta gitu, agar dari peta tersebut kalian tahu nih tujuan kalian kemana. Tapi kalau sekarang ini kalau misalnya kalian belum menemukan mentor, kalian hanya menaikkan perahu tapi tidak membawa peta gitu. Jadi kalian di sini harus tahu dulu tujuan kalian itu pengen kemana gitu. Misalnya tujuanku yang ingin apa ya, meratakan pendidikan, ya pastinya aku membuat nih platform-platform GetSmart. Aku ingin memperdalam ilmu-ilmu di pendidikan. Jadi dari situ sibuk aku tahu gitu, sibukku yang aku jalanin itu pastinya bermanfaat dan bakal impact atau bakal dapat feedback buat diriku sendiri. Agar kedepannya itu, oh dari sini aku dapat relasi luas nih di dunia pendidikan. Dari sini aku bakal dapat ini nih di sini gitu. Jadi dari situ aku nggak merasakan yang ku jalanin itu sia-sia, tapi bermanfaat bagi diriku sendiri. Gitu sih. Oke, ini udah banyak banget nih Kak sebenarnya pertanyaan di kolom chat. Mungkin aku akan pilih salah satu nih. Ada salah satu yang menarik dari Ciki di NIM akhir 014. Izin bertanya, sometimes passion atau potensi dan kesuksesan kita itu bertolak belakang. Menurut pendapat Kak Reza nih,
mana yang harus kita prioritaskan? Apakah harus mengikuti kesukaan kita, meskipun bakat dan potensi kita itu berbeda atau bertolak belakang dengan hal tersebut? Gimana Kak, menurut Kakak? Jadi apa nih yang harus diprioritaskan? Passion atau potensi atau kegiatan kesukaan kita? Oke. Kalau misalnya kegiatan kesukaan kita itu, kalau misalnya kita prioritaskan, otomatis ke depannya bakal ada yang baru-baru yang akan kita mau sukain gitu. Dan itu akan bisa dibilang udah kadaluarsa atau basi, karena kedepannya itu kita otomatis bakal mengupgrade diri kita makin dewasa, dan otomatis yang kemarin kita sukain bakal jadi biasa-biasa aja. Jadi saranku nggak usah terlalu memprioritaskan apa yang kita sukain sekarang ini. Oke, boleh kita ngejalanin, tapi hanya biasa-biasa aja. Contohlah kalian suka nih nonton drakor gitu, tapi masa iya kedepannya itu kalian nonton terus, pastinya kan bosan, dan pastinya ke depan akan ada yang lebih bagus dari yang kalian suka ini gitu. Nah, saranku yang pastinya kalian harus prioritaskan passion kalian gitu. Passion kalian ini apa ya? Kalian kalau sudah menemukan passion, apapun yang kalian jalani itu merasa tuh bahagia gitu. Apapun yang kalian jalani itu kayak merasa yang tadi aku bilang nggak sia-sia gitu. Karena kalian itu udah nemuin nih passion kalian itu kemana. Misalnya penyanyi, atau menulis puisi, atau menjadi public speaker. Jadi kedepannya itu kalian bakal mengikuti atau bakal menjalanin yang emang kalian udah tahu. Kalau misalnya kalian suka menyanyi ya pastinya kalian membuat ngikutin karaoke atau apapun, misalnya passion kalian itu di public speaker, pastinya kalian pasti pengen banget atau suka banget menjadi MC, moderator, atau kalian suka banget berbicara di depan orang-orang banyak. Dan di situ ya kalian nggak merasa sia-sia, dan akhirnya dari situlah kalian mendapat impact feedback di kalian sendiri nih. Gitu sih. Oke, sebenarnya masih banyak banget sih nih Kak teman-teman kita yang kepo terkait hal-hal tentang produktif dan kreatif. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin bisa nanya di mana nih Kak? Boleh nih sekalian promosi Instagram Kakak. Kira-kira bisa DM Kakak kemana buat nanyain pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ini? Oke, mungkin kalau misalnya belum terjawab, bisa bertanya di DM di Instagram tuh Reza.Palevi ini dia. Kurang lebih. Itu tuh guys, di note nih Instagram kakaknya, silahkan langsung dikepoin ke sana. Tapi jangan berharap terlalu besar ya guys, kalian harus sabar menunggu, karena DM kakaknya nih request-nya pasti beratus-ratus, beribu-ribu guys. Nah, ini last but not least nih Kak, kira-kira ada nggak nih pesan kakak untuk teman-teman di sini terkait ide kreatif yang harus diimplementasikan? Singkat aja Kak, mungkin satu kalimat. Oke. Umur bukan soal durasi, tapi kolaborasi. Wow, sangat menginspirasi banget dan sampai merinding nih loh Kak, panitia-panitia di sini juga merinding dengar quotes dari Kakak nih. Mungkin untuk sisi talk show kali ini seperti itu aja Kak, banyak banget pesan yang aku dapetin dan teman-teman di sini dapetin terkait dengan materi yang Kakak sampaikan. Mungkin aku kembalikan ke MC untuk sesi selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Reza Pahlevi atas materi yang begitu informatif dan juga kepada moderator yang telah memandu jalannya sesi diskusi. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara pertama, dilanjutkan dengan sesi foto bersama Saudara Reza Pahlevi. Kepada panitia yang bertugas,
Kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama Kak Reza Pahlevi. Jadi untuk para hadirin disilakan untuk menyalakan kamera ya. Oke, 3, 2, 1. Udah? Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, udah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pembicara pertama kita pada hari ini yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Sekali lagi, ayo kasih tepuk tangannya yang meriah. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Saudara Reza Pahlevi apabila memiliki kepentingan lain, kami persilakan untuk meninggalkan room meeting. Oke, nah teman-teman, seberapa keren sih pemaparan materi dari Kak Reza Pahlevi? Coba kasih reaksi kalian melalui Zoom ya. Nah, teman-teman semua masih pada semangat nggak nih? Aku mau lihat nih, teman-teman masih pada semangat nggak? Kayaknya udah mulai loyo nih. Nah, aku perlu kasih yang segar-segar deh kalau kayak gitu. Apa tuh yang segar-segar? Oke, kalau gitu kita saksikan aja bersama-sama video penampilan dari Saudari Novariana. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Halo semuanya, kenalin aku Novariana dari Sarjana Pariwisata Angkatan 2019. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak buat panitia yang udah ngasih kesempatan buat aku untuk ikut memeriahkan acara ini. Nah, lagu yang bakal aku bawain adalah lagu yang sedang ngetren saat ini nih, yakni Driver License by Olivia Rodrigo. Jadi buat kalian yang tahu lagu ini, yuk nyanyi bareng. Oke, langsung aja. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. I got my driver's license last week, just like we always talked about. You were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me down. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yeah, today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we were perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. 'Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. But you
tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them. I still never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we were perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. As you said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs. I still see your face in the white cars, front yards. Can drive past the places we used to go to, 'cause I still love you, babe. Oh, sidewalks we crossed, I still hear your voice in the traffic. We're laughing over all the noise. God, I'm so blue, no clear blue, but I still love you, babe. Oh, I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. 'Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. But you said forever, now I drive. Nah, teman-teman, gimana penampilan dari Saudari Novariana? Keren banget kan? Coba deh teman-teman kasih reaksinya melalui Zoom ya. Nah, teman-teman, berikutnya aku mau tanya nih sama kalian. Kalian semua tahu nggak sih gimana cara menghubungi dosen dan cutting yang baik dan benar? Nah, belum tahu kan? Kalau gitu langsung aja kita sama-sama simak video tentang cara berkomunikasi dengan dosen dan cutting yang baik dan benar. Kepada panitia yang bertugas, disilakan.
Ayo teman-teman, gimana? Sekarang udah pada tahu kan gimana cara menghubungi dosen dan cutting yang baik dan benar? Harus selalu diingat ya dan jangan lupa diterapkan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki sesi talk show yang kedua, yang dimana sesi talk show ini akan dipandu oleh moderator kita yang sama, yaitu Saudari Aurelia Intan Salsagiani. Baik, langsung saja kita sambut moderator kita. Oke guys, kembali lagi bersama saya Aurelia Intan Salsagiani. Semoga kalian tidak bosan melihat muka saya sepanjang hari ini, karena kita masih kedatangan salah satu lagi narasumber pembicara kita yang luar biasa. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana di program studi Sarjana Pariwisata, aka cutting kalian, yang memiliki segudang prestasi di bidang videografi dan fotografi. Dibuktikan dengan berbagai kejuaraan nasional yang dimenangkan oleh beliau, di antara lain juara 3 Video Competition Politeknik Negeri Bali pada tahun 2020, juara 2 poster dan foto HMPI DPW 5 Bali Nusra pada tahun 2020, juara 1 Video Competition NTSC IPBI pada tahun 2021, dan juara 2 Competition KPI 2021. Nah, selain berkecimpung di bidang tersebut, beliau ini juga aktif di organisasi. Hingga saat ini, beliau menjadi kepala dari tim desain, tim inspirator lulus PTN, wakil ketua UKM Udayana Fokus, staf Infocom HMPI DPW 5 Bali Nusra, staf Kominfo BEM-PM Udayana, dan wakil ketua dari kegiatan Ufonity 2021. Pada kepo nggak sih siapa orangnya? Kalian boleh banget loh kasih reaction di sini. Kita santai aja guys, kalian boleh mengekspresikan terkait perasaan kalian saat ini dengan reaction di Zoom. Nih, tanpa berlama-lama lagi nih, karena muka kalian udah pada kepo nih, kita panggil pembicara kedua kita, I Gusti Ngurah Bagus Ananda Mahaputra. Halo Kak Bagus. Halo Kak Aura, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mungkin mic-nya bisa lebih deketin ya Kak, soalnya suaranya masih kurang terdengar nih Kak. Oke, apakah sudah cukup terdengar dengan jelas Kak? Oke. Oke, sudah cukup terdengar dengan jelas nih Kak. Gimana Kak kabarnya saat ini dengan semua kesibukan di organisasinya nih? Oke, untuk saat ini sih masih baik ya. Kalau kakak gimana? Oke, alhamdulillah baik juga. Kita udah lihat ya Kak, tadi di CV Kakak sangat luar biasa dari memenangkan berbagai kejuaraan dan juga mengikuti berbagai kepanitiaan dan organisasi sekaligus. Kira-kira nih, kan semua orang memiliki perspektif yang berbeda. Kalau dari perspektif Kakak sendiri, apa sih kreatif dan produktif bagi Kakak? Oke, baik. Mungkin sebelumnya aku mention dulu ya kepada kalian, aku sebutnya adik-adik aja ya. Jadi kalau misalnya aku panggilnya dengan sebutan kakak aja ya. Jadi menurut kakak sendiri, dari yang pertama adalah produktif, yaitu merupakan suatu hal yang dimana bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Apabila kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang produktif. Sedangkan kreatif sendiri ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang bisa kita kemukakan, bisa kita temukan solusi dalam suatu hal-hal, dan kita bisa berikan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, lalu untuk ke masyarakat sekitar ataupun lingkungan sekitar. Mungkin dari kakak sih. Oke, keren banget nih penjelasan terkait produktif dan kreatif. Nah, sama nih seperti pembicara sebelumnya, karena semua orang kan punya kiat-kiat yang berbeda. Gimana kiat kakak untuk tetap stay produktif dan kreatif? Oke, mungkin
ini bisa dikatakan sebagai tips and trick juga ya teman-teman. Untuk cara agar kita tetap produktif dan juga kreatif ini dari kakak pribadi itu memiliki beberapa langkah-langkah. Mungkin yang pertama adalah time management. Time management ini adalah suatu hal yang dimana kita harus bisa memprioritaskan waktu kita. Kita bisa lakukan, bisa dikatakan adalah kita bisa melakukan hal-hal yang lebih urgent terlebih dahulu ketika kita melakukan sesuatu. Mungkin bisa juga kita menyiapkan pengingat ataupun kita membuat list-list terlebih dahulu yang mana sih yang lebih urgent, yang mana sih yang lebih dipentingkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kita harus tetap optimis dan juga jangan pesimis teman-teman, adik-adik. Kita juga harus melakukan hal tersebut supaya apa yang kita lakukan itu bisa membawakan kebermanfaatan, bisa membawakan impact yang positif pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu mungkin yang keempat adalah kita harus bisa mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Mungkin sekarang seperti ini, adik-adik bisa mengikuti webinar, lalu ada workshop dan segala macam. Ini bisa dilakukan di mana aja, adik-adik bisa. Apalagi karena pandemi seperti ini, kalian bisa lakukan di rumah aja. Kalian bisa mungkin sambil rebahan ataupun mungkin sambil nyambi kegiatan lain itu bisa aja gitu, seperti itu. Lalu yang terakhirnya adalah ketika kalian sudah melakukan semua hal tersebut, kalian jangan lupa untuk self reward teman-teman. Self reward sendiri di sini adalah kalian bisa menghabiskan waktu dengan diri sendiri, mungkin itu sekedar menonton film ataupun bisa jalan-jalan sekeliling rumah ataupun segala macam. Yang penting membuat diri adik-adik itu terasa tenang, seperti itu, Pak. Oke, keren banget ya penjelasan gimana tentang kita stay kreatif and produktif. Kalau di masa pandemi kayak gini, kira-kira ada nggak nih kegiatan produktif yang kakak lakukan yang bisa kakak bagi ke teman-teman di sini? Oke, mungkin yang bisa aku bagi di sini adalah mungkin adik-adik bisa lihat dari CV itu sekarang banyak banget mungkin ada lomba-lomba seperti itu, apalagi lomba-lomba sekarang ini bisa berhubungan dengan konten kreatif digital, contoh seperti poster, fotografi ataupun video. Mungkin teman-teman bisa lakukan di mana aja. Dan misalnya mungkin nanti ada yang bertanya, Kak, aku nggak punya nih alat-alat yang menunjang itu. Oke, nggak apa-apa, kalian bisa gunakan, mungkin kalian gunakan smartphone masih bisa gitu. Dan juga itu bukan menjadi sebuah halangan bagi kalian untuk memiliki kreativitas, memiliki produktivitas yang lebih seperti itu. Oke, keren banget ya Kak. Intinya kita harus push your limit dan ngelihat peluang-peluang yang lainnya. Ngomong-ngomong soal kreatif dan produktif nih ya Kak, kita bisa lihat tadi di CV Kakak itu Kakak memiliki ketertarikan penuh di bidang video dan foto. Kakak juga punya prestasi dan bahkan usaha di bidang tersebut. Kira-kira apa sih Kak, pada awalnya tuh kenapa Kakak memilih untuk berkarya pada bidang tersebut dan sampai memiliki usaha pada bidang tersebut? Oke, baik, sedikit cerita ya adik-adik untuk kisah perjalanan mengapa kakak sangat berkecimpung bisa dikatakan di dalam konten kreatif digital ini, karena dari kakak pribadi dan juga dari sekitar kakak itu sangat menyukai dalam artian bidang fotografi, videografi dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kakak di sini juga bisa dikatakan tidak ingin satu detik pun untuk melepas ataupun menangkap momen-momen seperti keseharian kakak dan segala macam seperti itu. Jadi dengan sifat kakak seperti itu, jadi kakak bisa berkecimpung di dunia ini. Dan juga alasan kenapa kakak, buat adik-adik bisa dicek juga di COVID, di sana ada portfolio kakak, di sana juga kakak berkecimpung di dunia bisa dikatakan bisnis juga. Dan bagaimana mungkin adik-adik juga bertanya bagaimana caranya kita mampu membagi waktu, apalagi masih bisa dikatakan mahasiswa baru seperti itu. Jadi mungkin seperti yang aku katakan tadi, mungkin kalian harus tetapkan skala prioritas teman-teman. Skala prioritas di sini kalian sebagai mahasiswa yang paling penting adalah yang pertama adalah kalian melakukan akademis, bisa dikatakan pendidikan. Apalagi kalian sebagai mahasiswa di sini yang notabene harus menjunjung tinggi, harus wajib mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua itu adalah penelitian, yang terakhir itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu wajib teman-teman, karena adik-adik di sini sebagai mahasiswa itu bukan hanya sekedar lagi siswa saja, tetapi ada kata mahal di depan siswa. Jadinya kalian mengemban tugas secara tidak langsung untuk memajukan
diri kalian terlebih dahulu menjadi kaum intelektual dan juga memberikan kebermanfaatan bagi sekitar, seperti itu Kak. Oke, keren banget ya Kak. Ternyata tidak sesimpel itu untuk menekuni passion kita. Ngomong-ngomong soal berkarya dan juga membuat konten nih Kak, siapa sih sebenarnya yang menginspirasi Kakak dalam berkarya di foto dan video? Oke, baik. Mungkin yang bisa Kakak jadikan panutan di sini, mungkin adik-adik pernah tahu juga, mungkin adik-adik pernah tahu YouTube Rewind 2020, di sana kebetulan direkturnya adalah Chandra Leo, mungkin adik-adik kenal, punya channel YouTube-nya itu Tim Cuan, itu kakak sangat terinspirasi dari beliau, dan karena apa? Karena beliau merupakan bisa dikatakan multi talenta, bisa mempunyai channel YouTube, bisa nge-rap, bisa nge-direct, bahkan punya film. Kalau misalnya adik-adik pernah nonton filmnya namanya Bucin. Lalu yang kedua yang menginspirasi, yang kakak sangat terinspirasi adalah Alfie Rev. Mungkin teman-teman pada saat 17 Agustus kemarin mungkin sempat booming itu musik video. Jadi bisa dikatakan adalah bagaimana kakak terinspirasi oleh beliau karena bisa menyatukan, bisa memberikan apa ya istilahnya, bisa memberikan semangat apalagi di era pandemi seperti ini. Mungkin kalau misalnya kita tetap takut, tetap ragu, tetap risau, dengan adanya hal seperti itu mungkin sebagai pecutan, sebagai pemicu semangat adik-adik untuk melakukan suatu karya yang lebih produktif dan lebih kreatif seperti itu Kak. Oke, keren banget ya Kak. Waktu itu kalau nggak salah nama kontennya yang Wonderland Indonesia itu mungkin sebagian besar teman-teman di sini juga udah nonton. Konten itu bagus banget dan bahkan di-re-upload sama Kemenparekraf. Ngomong-ngomong soal foto, video, pastinya Kakak pernah dapat project kan ya? Kira-kira project terbesar apa yang pernah Kakak buat dan apa sih tantangan serta perbedaan dari project ini dengan project lainnya? Oke, mungkin proyek yang bisa kakak katakan yang merupakan salah satu yang terbesar, yaitu jika kakak membuat short movie yang dimana short movie tersebut menjelaskan tentang kebudayaan khususnya di Bali, yaitu mungkin teman-teman yang orang Bali ataupun maaf yang mungkin memeluk agama Hindu mungkin tahu Trita Karana, yaitu kita manusia, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar, dan juga manusia dengan Tuhan. Mungkin seperti itu. Ketika kakak membuat short movie seperti itu, kakak berpikir dan juga kakak memiliki kendala-kendala yang dimana kita harus menyatukan ketiga hal tersebut. Bagaimana cara kita mengkonsep dan juga konsep itu kita harus visualisasikan, dan bagaimana cara kita mampu untuk membuat audiens ataupun viewers kita menarik dan mungkin sentrik juga. Mungkin misalnya teman-teman mau buat short movie ataupun video, kalian bisa selipkan istilahnya plot twist yang membuat viewers ataupun penonton kalian itu berpikir dua kali dan mungkin mereka akan menonton lebih dari dua kali ataupun lebih dari sekali, mungkin seperti itu. Kalau boleh diceritakan lebih detail ya Kak, sebenarnya apa perbedaan dari proyek itu dengan proyek lainnya dan kenapa itu menjadi proyek terbesar Kak? Oke, kalau misalnya dijelaskan secara detail lagi, yang pertama adalah ketika memberikan apa ya gagasan. Gagasan adalah ketika kita membuat skrip lah istilahnya, skrip kita harus menentukan 5W1H dari apa sih video ini, terus kapan kita harus ngetik segala macam, kita harus bikin skrip kasar terlebih dahulu. Setelah itu kita harus bikin storyboard, dan kebetulan di project ini kakak nggak hanya sendiri, kakak ada beberapa orang yang berkecimpung juga di dalam dunia videografi ini, dan juga bisa dikatakan kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi yang menjadi kendala juga yang pertama adalah ketika kita harus saling debat berargumen bahwa ini loh pendapatku benar, ini loh pendapatmu salah. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengcombine, bagaimana cara kita mampu untuk mengimprove, kita harus bisa berintegrasi menjadi satu untuk menjadikan suatu karya. Itu yang pertama. Masalah ataupun kendala yang kedua adalah ketika di lapangan. Nah, di lapangan itu kan kita tidak apa ya, kita tidak memiliki kuasa penuh terhadap hal itu. Mungkin
ketika di storyboard ataupun di script itu kadang lagi terang, tiba-tiba nanti di lapangan itu hujan, kita harus menunggu terlebih dahulu, atau bahkan kita harus reschedule ke tempat itu, dan itu membutuhkan waktu lagi, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah ketika kita proses, bisa dikatakan proses editing. Di proses editing itu kita kan istilahnya mainnya itu digital, teman-teman. Mungkin ada yang mau masukin transisi ini ataupun kaligrafi seperti ini, itu lagi menjadi sebuah kendala. Jadi sangat banyak sekali pemikiran-pemikiran yang masuk, dan ketika kita bisa mengimprove dengan baik, itu menjadi sebuah karya yang bisa dikatakan ekspektasi kakak pribadi itu sangat lebih rendah daripada hasil yang diberikan ataupun output yang dikeluarkan. Oke, keren banget ya Kak. Jadi di sini Kakak selain sebagai seorang mahasiswa aktif, punya usaha di bidang videografi dan fotografi, dan juga ikut berbagai organisasi dan kepanitiaan. Sebenarnya gimana sih cara Kakak ngebalance semua itu dan membagi waktu antara kuliah dan juga berkarya? Oke, baik. Mungkin seperti yang sudah kakak katakan sebelumnya, di sini kalian harus menentukan skala prioritas. Skala prioritas di sini kalian sebagai mahasiswa yang pasti tugas kalian adalah mengejar ilmu terlebih dahulu. Selain mengejar ilmu, kalian juga harus, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan di universitas ataupun fakultas dan lain sebagainya, kita sebagai mahasiswa di sini harus mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Selain akademis, kalian harus juga melakukan pengabdian dan juga kalian melakukan penelitian dan memberikan kebermanfaatan bagi sekitar, seperti itu. Lalu adalah kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran-peranan seperti agent of control. Kita harus bisa mengkontrolkan di lingkungan sekitar kita. Kita sebagai agent of change, kita harus bisa memberikan perubahan. Lalu kita memberikan bisa dikatakan kita sebagai penerus bangsa, yang dimana di sini kita sebagai kaum yang bisa dikatakan kaum terpelajar, kita harus memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar, kepada lingkungan kita, seperti itu. Oke, keren banget ya Kak, gimana kita bisa memberikan impact, berkontribusi untuk lingkungan sekitar kita. Ngomong-ngomong soal organisasi nih Kak, mungkin kita bisa bahas secara mendetail sedikit. Kakak cerita tentang organisasi yang Kakak ikuti dan kenapa Kakak interns dengan organisasi tersebut. Oke, baik, aku juga mau izin nambahin, mungkin di kepanitiaan juga ya. Untuk pertama kali ketika kakak menjadi mahasiswa baru, mungkin seperti kalian, kakak sangat dikatakan sangat menggebu-gebu ya, sangat ambis untuk mengikuti segala hal. Tapi karena ada beberapa saran dari kakak tingkat, lalu ada teman-teman juga, dan juga dari keluarga, itu dari kakak pribadi, yang pertama kali kakak ikuti adalah kegiatan di Prodi. Kakak saat itu mengikuti pemilihan ketua Himadespar, seperti itu. Setelah itu, ketika kalian sudah mengikuti kegiatan prodi, kalian tahulah secara bisa dikatakan secara mikro, secara khusus juga kalian selain itu juga kalian mendapatkan relasi dari kakak tingkat dan juga teman-teman seprodi. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, mainlah ke fakultas. Mungkin kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan fakultas, bisa menjadi ikut kepanitiaan dan segala macam. Ketika di fakultas nanti, kalian bisa juga mengikuti di universitas. Di universitas kakak sendiri itu kebetulan dipercaya sebagai staf Kominfo, Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi di Badan Eksekutif Mahasiswa, BMPM, Pemerintahan Mahasiswa, Universitas Udayana, Kabinet Integrasi Karya. Lalu setelah itu, kakak juga ketika di ruang lingkup universitas, itu cobalah main-main ke jenjang prodi kalian yang lebih, atau bisa dikatakan interest. Kan kita kan di sini kan di pariwisata, jadi mungkin selain dari univ ataupun dari fakultas yang pariwisata, kita mungkin bisa bertemu dengan teman-teman yang satu fakultas pariwisata tapi di univ-univ lain. Kalian bisa ikuti, kalau kakak sendiri ikuti Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah 5. Di sana kakak bertemu dengan teman-teman dari khususnya di Bali Nusa Tenggara, dari kampus, contohnya seperti STPBI, PBI, Poltekpar, tetangga kita yaitu PNB dan segala macam. Jadi bisa bertemu dengan teman-teman pariwisata, khususnya mahasiswa di sana. Jadi kita bisa sharing-sharing gimana sih pembelajaran di sana, terus bisa mengembangkan lagi ataupun bisa melihat lagi isu-isu pariwisata, apalagi kan di era pandemi seperti ini. Kita khususnya di Bali itu pariwisata sangat bisa dikatakan lumpuh ataupun bahkan dikatakan berhenti.
Jadi bagaimana cara kita mampu setelah pandemi ini, bagaimana caranya kita mampu untuk memulihkan, merecovery kembali. Lalu setelah itu kakak mengikuti Accelerator Lulus PTN. Di sana kakak bisa bertemu dengan teman-teman dari univ-univ, bukan hanya saja di Bali lagi, tetapi jangkauannya lebih luas seperti di UGM, UI segala macam. Dan kakak di sana dipercaya sebagai kepala desain di sana. Lalu yang terakhir adalah mungkin adik-adik di sini ketika mengikuti apa ya, bisa dikatakan adik-adik memiliki interest, minat bakat, kalian bisa ikuti UKM. Dan kebetulan kakak memiliki interest di bidang konten kreasi digital. Kakak mengikuti, kalau di UKM di sini namanya UKM Udayana Fokus. Di sana kakak dipercaya sebagai wakil ketua 2. Jadi seperti itu, Kak. Oke, keren banget ya Kak terkait organisasi nih. Tapi kan seperti yang kita ketahui di jenjang universitas ini ada organisasi dan juga ada kepanitiaan. Menurut Kakak, mana sih yang lebih direkomendasikan untuk diikuti? Lebih better ikut kepanitiaan aja, apa ikut organisasi aja, atau gimana nih menurut Kakak? Mungkin untuk better atau enggak, balik lagi ke adik-adik, mungkin aku kasih penjelasan terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya di kepanitiaan, khususnya teman-teman maba di kepanitiaan, kalian bisa coba terlebih dahulu di kepanitiaan, khususnya di prodi terlebih dahulu, lalu mainlah seperti yang sudah kakak katakan tadi, mainlah ke fakultas, ke univ, dan ya kelebihannya dari kepanitiaan ya kalian bisa dikatakan jangka waktunya jauh lebih cepat, dan juga job desk ataupun tugas-tugas kalian itu bisa dikatakan lebih terperinci seperti itu. Lalu untuk organisasi sendiri, ketika kalian sudah menaruh waktu di satu periode, kalian wajib banget ikuti organisasi. Di organisasi kalian bisa menemukan sebuah masalah-masalah yang sebenarnya itu tidak menjadi suatu masalah, tetapi ketika kalian masuk ke dalam sana, itu akan menjadikan suatu masalah. Jadi kalian bisa bisa dikatakan men-challenge-kan diri, kalian bisa mencari lagi pengalaman-pengalaman di sana, kalian bisa cari lagi relasi yang jauh lebih besar. Cara kakak adalah carilah kepanitiaan terlebih dahulu. Setelah itu kalian lihat apakah sih kepanitiaan ini cocok untuk aku, atau misalnya jauh lebih interest bisa lanjut ke organisasi seperti itu. Oke Kak, dari tadi kita udah bahas soal passion. Kakak juga sudah menemukan bahwa passion kakak adalah video dan foto. Gimana sih Kak sebenarnya caranya kita untuk nemuin passion kita itu apa? Oke, baik. Cara nemuin passionnya itu yang pertama adalah mungkin dilihat dari kehidupan sehari-hari adik-adik. Mungkin adik-adik misalnya itu suka makan mungkin. Nah, ketika kalian suka makan, mungkin kalian bisa lihat makanan apa sih yang kalian sukai, bagaimana sih cara membuat. Nah, misalnya cara membuat, kalian bisa cari di YouTube segala macam, dan setelah itu kalian bisa memiliki ketertarikan di sana, kalian bisa coba memasak segala macam. Dari kebiasaan tersebut, kalian bisa menemukan interest, minat, dan bakat kalian. Jadi, ada dua faktor sebenarnya. Yang pertama adalah pull faktor, yaitu dalam diri sendiri. Ketika kalian menemukan dari diri sendiri, oh ini passionku, ini minatku, aku coba dulu lah. Ketika minat tersebut ada, maka adalah passion di sana. Lalu yang kedua adalah push factor, yaitu dari lingkungan sekitar, mungkin dari keluarga adik-adik yang mungkin notabene mempunyai usaha, misalnya restoran makan ataupun segala macam. Kalian bisa mungkin menjadi chef ataupun bisa dikatakan waiter di sana. Itu seperti adaptasi lingkungan sekitar juga berpengaruh penting, bukan hanya dari diri kalian sendiri, seperti itu. Oke, keren banget nih Kak. Last but not least nih, mungkin kira-kira ada nggak nih tips atau pesan kakak yang ingin kakak sampaikan sama maba-maba di sini terkait dengan kreatif produktif di masa pandemi? Mungkin saran dari kakak adalah tetap menjalankan apa tugas kalian. Ketika tugas kalian sudah kalian penuhi, kalian bisa lakukan interest kalian, dan juga mungkin misalnya teman-teman yang punya free time bisa ikuti organisasi ataupun kepanitiaan,
Nah, mungkin teman-teman di sini misalnya nggak suka organisasi ataupun kepanitiaan, teman-teman bisa mengikuti lomba segala macam yang jauh rentang waktunya jauh lebih sedikit seperti itu. Dan untuk adik-adik, mungkin adik-adik yang ada di Bali khususnya bisa banget ikuti kepanitiaan di kampus, organisasi di kampus, dan juga mungkin teman-teman yang memiliki interest kepada konten kreasi digital, kakak ucapkan selamat, kalian akan menjadi orang yang paling dicari karena dari kakak pribadi, ketika kita memiliki interest, ketika kita memiliki bakat di dalam konten kreasi digital, itu kalian akan dicari. Jadi kalian buktikan sekali, maka orang-orang akan mencari kalian seperti itu. Jadi jangan berkecil hati bagi yang tidak bisa, kalian bisa menemukan lagi pesan-pesan kalian yang lain di kehidupan kampus ini. Kalian bisa bereksplorasi jauh lebih besar, kalian memiliki kebebasan baik itu berpendapat, melakukan tindakan sesuai dengan norma-norma yang ada, dan juga tetap semangat seperti itu. Oke, keren banget nih. Nah, Kak, ternyata udah banyak banget nih teman-teman yang kepo. Salah satunya ada Ciki Welly dengan NIM 014. Mungkin Ciki Welly boleh berdialog langsung dengan kita? Halo, Ciki. Selamat pagi. Selamat pagi, Ciki. Boleh disampaikan langsung nih ke Kak Bagus terkait pertanyaannya. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ciki Welly dari kelompok Mandalika dengan NIM akhir 014. Saya ingin bertanya kepada Kak Bagus, bagaimana cara kita supaya bisa membangun confident atau percaya diri dengan hasil project yang kita buat tanpa compare dengan hasil project orang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ciki Welly. Bagaimana cara kita mampu memberikan rasa kepercayaan diri kepada diri kita sendiri adalah ketika intinya seperti ini, Ciki Welly. Intinya kita harus melakukan, bisa dikatakan kita harus action terlebih dahulu. Ketika kita action, kita bisa melihat hasilnya. Ketika kita bisa melihat hasilnya, jangan ragu, jangan pernah malu untuk memberikannya khususnya kepada orang-orang sekitar. Biarkanlah mereka menilai terlebih dahulu, khususnya kepada orang-orang yang Ciki Welly percayakan terlebih dahulu. Mungkin ketika itu saran-saran sudah masuk, mungkin di next time lagi bisa ditingkatkan, dan ketika ditingkatkan dan dilakukan lagi, Ciki Welly bisa mengembangkan, bisa memberikan insight yang jauh lebih luas mungkin kepada teman-teman dari prodi, teman-teman dari lingkungan sekitar segala macam. Dan setelah itu mungkin lagi ada saran-saran masukan. Setelah itu kalian Ciki Welly bisa mengimprove lagi, bisa berkembang lagi, dan setelah itu Ciki Welly bisa mendapatkan rasa kepercayaan diri seperti itu, Ciki Welly. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Bagaimana Ciki Welly? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain yang pengen bertanya, kalian boleh izin untuk on mic agar bisa berdialog langsung bersama Kak Bagus di sini. Karena penanya terbaik akan mendapatkan door prize khusus dari panitia. Kapan lagi nih kalian cuma nanya, udah dapat ilmu, dapat door prize lagi. Untuk NIM 017 ada Kania. Kania bisa berdialog langsung tidak sama kita nih kira-kira? Halo Kania. Kania? Atau mungkin Kania pengen pertanyaannya dibacakan aja ya. Mungkin Kanianya masih, Kanianya sedang ada acara nih di rumah. Oke, jadi Kania nih nanya, Kak, katanya ketika memulai ikut dalam organisasi yang dimulai dari prodi hingga tingkat selanjutnya, hingga kita pasti harus memiliki bidang yang akan kita tekuni. Menurut Kakak, lebih baik kita memilih bidang yang sama dan kita ahli dalam bidang tersebut, atau memilih bidang yang berbeda namun hanya biasa saja? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Kania. Kalau menurut Kakak pribadi, ketika misalnya harus dipilih, pasti Kakak pilih yang bisa pertanyaannya itu. Oke, yang Kakak pilih adalah yang kita ahlikan. Karena apa? Karena yang seperti yang misalnya kalau kita ahli dan ketika kita tekuni dan juga melibatkan orang-orang,
maka kita kan harus mendapatkan apa ya, bisa dikatakan mendapatkan kilas balik seperti itu, bisa mendapatkan impact seperti itu. Ketika kita sudah menekuni terlebih dahulu, maka kita bisa mengimprove satu sama lain. Lalu setelah itu mungkin misalnya adik nggak cukup nih, kalau misalnya di ahli aja bisa coba-coba ke bidang-bidang yang lain seperti itu. Mungkin bidang-bidang yang lain yang tidak jauh-jauh dari bidang kalian, misalnya contoh mungkin di kepanitiaan, mungkin Kania jago nge-MC, bisa masuk ke acara. Setelah itu ada next time kepanitiaan, mungkin bisa coba yang nggak jauh-jauh lah dari acara, mungkin dari humas, kesekren segala macam. Jadi bisa dikatakan janganlah terlalu jauh memilihnya satu sama lain seperti itu. Kita harus bertahap seperti itu. Oke, keren banget. Jadi sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah ya Kak. Tidak ada yang salah di saat kita cuma bisa satu bidang namun ahli, atau kita bisa di berbagai bidang tapi sedikit-sedikit. Tidak ada yang salah, yang penting kita tetap produktif dan kreatif. Untuk adik-adik yang pengen bertanya, boleh izin untuk on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sembari menunggu adik-adiknya yang mungkin masih mikirin nih Kak, mau nanya soal apa, mungkin Kakak sebagai cutting ya di sini boleh cerita dong sedikit pengalaman Kakak di program studi Sarjana Pariwisata ini. Oke, mungkin pengalaman dari Kakak karena sama seperti adik-adik, Kakak jalur corona, jadi mengikuti mengikuti SDU, SDF, study visit, dan meet and greet ini itu dilakukan secara online. Seperti itu. Jadi untuk hal tersebut nggak terlalu menjadi masalah, dan ketika Kakak menjadi mahasiswa di prodi ini adalah Kakak memiliki rasa kepercayaan bahwa teman-teman di sini, khususnya teman-teman Kakak, itu memiliki bisa dikatakan memiliki ilmu-ilmu yang bisa Kakak dapatkan. Jadi kita bisa saling sharing-sharing di sini. Dan juga alasan Kakak memilih ini juga karena prodi, kalau sebelum corona ini sering melakukan penelitian lapangan. Jadi penelitian lapangan itu kita harus mengunjungi ke suatu tempat, dan bisa dikatakan prodi S1 pariwisata adalah prodi jalan-jalan. Jadi kemana-mana kita meneliti ke tempat destinasi wisata, lalu kita mengkaji, menemukan masalah di sana, lalu kita mencarikan solusi serta yang lain sebagainya seperti itu. Jadi mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat selesai, kita bisa bertatap muka dan bisa saling sapa secara langsung seperti itu. Oke, keren banget ya Kak. Jadi intinya di prodi ini adalah prodi di mana kita bisa belajar tapi jalan-jalan. Seru banget. Nah, Kakak himbau sekali lagi bagi teman-teman maba yang pengen bertanya, boleh ya ngechat di kolom chat, atau mungkin karena keterbatasan waktu, kalau ada yang pengen nanya, kira-kira bisa menghubungi Kakak di mana nih? Oke, kalau misalnya untuk menghubungi Kakak bisa lewat WA, mungkin nanti Kakak drop juga di via chat ya, sama juga nanti di IG. Oke, nanti Kakak drop aja ya, supaya lebih mudah. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin sedikit closing statement dari Kakak terkait produktif dan kreatif. Boleh nih, Kak, dalam satu kalimat. Oke, jangan tanya apa yang orang-orang telah lakukan kepadamu, tapi tanyakanlah kepada dirimu sendiri apa yang kamu berikan kepada orang-orang dan khususnya kepada dirimu sendiri. Seperti itu. Keren banget nih Kak quotes-nya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan berikan tepuk tangan kepada Kak Bagus Ananda yang telah menjadi narasumber kedua kita hari ini. Nah teman-teman, sayang banget karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri talk show kali ini. Mungkin untuk mengakhiri talk show kali ini, saya selaku moderator ingin menyampaikan sebuah quotes dari seorang filsuf kuno yang pernah berkata, menentukan apa yang kita inginkan dan lakukan adalah tindakan kreatif. Jadi teman-teman, jangan tunda-tunda lagi, kalian harus langsung merencanakan dan melakukan apa yang ingin kalian lakukan,
agar menjadi orang yang kreatif. Sekian dari saya selaku moderator, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara I Gusti Ngurah Bagus Ananda Mahaputra atas materi yang begitu informatif dan juga kepada moderator yang telah memandu jalannya sesi diskusi. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pembicara, dilanjutkan dengan sesi foto bersama Saudara Bagus Ananda. Kepada panitia yang bertugas, disilakan. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada para hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pembicara kedua kita pada hari ini yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Saudara Bagus Ananda apabila memiliki kepentingan lain, dipersilakan untuk meninggalkan room meeting. Sekali lagi, beri tepuk tangannya yang meriah. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Saudari Auralia Intan Salsagiani selaku moderator pada acara Meet and Greet hari ini. Kepada panitia yang bertugas disilakan. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Siap? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada moderator kita pada hari ini yang telah bersedia memandu sesi pemaparan materi. Baik, beri tepuk tangannya yang meriah untuk moderator kita. Nah, teman-teman, sekarang kayaknya kita perlu seru-seruan nih, biar nggak bosan. Kira-kira teman-teman ada yang bisa tebak nggak sih kita mau ngapain? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom chat ya. Oke, kita lihat. Game. Oke, udah ada yang jawab yang benar nih. Oke, benar. Sekarang kita bakalan main game. Pada penasaran nggak gamenya apa? Oke, aku langsung aja.
Nah, gamesnya itu adalah mix and match. Jadi, aturan mainnya, kalau aku sebutin satu warna, kalian wajib ambil barang yang ada di sekitar kalian dengan warna yang sama seperti yang aku sebutin. Nanti aku bakalan kasih kalian waktu 10 detik aja untuk ambil barangnya. Gimana? Udah pada paham kan? Oke, aku anggap aja kalian udah paham ya. Gimana? Langsung aja nih kita mulai gamenya. Oke. Kalau gitu kita mulai. 3, 2, 1. Aku mau teman-teman ambil barang dengan warna hijau. Oke, teman-teman ambil dari hitungan 10, 9, 8. Harus dominan hijau ya. 7, 6, 5. Bisa gunain raise hand. 3, udah ada yang ambil tuh. 2, 1. Oke, waktunya habis. Yang belum kembali, ayo cepat balik. Ayo. Aku kepo nih. Teman-teman pada ambil apa sih? Tolong bantu dong panitia. Teman-teman bawa apa sih? Wow, ada yang bawa sisir. Terus itu apa itu? Ada yang bawa daun. Oke, pinter. Siapa tuh yang bawa daun tuh? Ciki Welly. Oke. Terus siapa lagi tuh? Itu apa sih? Itu papan ya? Oh, ada botol parfum. Terus sisir. Oke, sisirnya kok jadi kelihatan warna biru ya di sini ya? Oke. Wah, yang bawa daun ternyata banyak ya. Terus ada lagi nggak? Itu buku. Wah. Terus apa lagi? Itu apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Ada lagi nggak yang lain? Itu temboknya hijau bukan sih? Itu temboknya hijau. Wah. Oke, terus apa lagi tuh? Oke. Aisyah, Naura itu bawa apa? Coba lihat dong. Oh, tutup teko bisa. Oke, yang penting warna hijau sih. Oke. Kayaknya teman-teman warna hijau tuh terlalu gampang nggak sih? Gimana kalau kita ganti pakai warna yang lain? Oke, kalau gitu aku mau ganti warna ya. Aku mau teman-teman semua ambil barang yang warnanya apa ya? Oke, aku mau teman-teman ambil barang yang warnanya pink. Aku hitung mundur dari 10, 9, 8, 7 harus dominan pink ya. 6, 5. Wah, itu udah ada yang ambil cepet banget. 4, 3. Wah, sisirnya pink. Itu siapa? Muhammad. Siapa? 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Yang belum balik, ayo balik semuanya ya. Itu ada yang bawa botol parfum, sisir, terus itu apa? Bawa tembok. Mana? Dia bawa tembok. Oh ya bisa sih. Yang penting warnanya pink kan? Oke. Wah, ada yang bawa permen ya. Bonekanya besar banget tuh, Cindy. Terus siapa lagi? Ayo. Bener juga sih temboknya itu dia. Wah, oke. Siapa lagi? Siapa lagi itu? Ayo, angkat dong. Wah, botol hand body ya. Oke, itu siapa? Manji. Terus siapa lagi? Ayo. Itu apa? Itu bantal. Kusuma itu apa? ini Kinanti mana barangnya Kinanti? Oh itu barangnya, iya, oh ya. Wah, apel, iya bisa juga sih pink. Itu siapa? Ilmi itu pink atau ungu Ilmi? Oh pink ya, oke. Ada lagi nggak? Wah banyak banget ya. Itu apa tuh? Itu apa? Itu kain, itu handuk. Wah, itu siapa tadi? Aron itu celana siapa Aron? Oke.
Oke. Terus siapa lagi? Oke. Ada lagi nggak nih? Ada nggak sih yang bawa barang-barang yang aneh gitu? Oh itu oke. Oke, gimana? Ini udah selesai atau? Oke, kalau kayak gitu kita pilih warna satu lagi deh, yang lebih susah. Oke, kira-kira warna apa ya? Teman-teman panitia ada ide nggak? Mau warna apa? Oke. Aku mau kalian cari barang yang warnanya oke. Coklat. Oke, aku hitung mundur dari 10. 9. Jangan gerasa gerusuk terjatuh. 8. 7. 6. 5. Wow, pada lari semua. 4. 3. 2. 1. Waktu habis. Ayo balik semuanya. Ayo balik. Waktunya habis. Oke, aku mau lihat nih teman-teman bawa barang apa sih yang warnanya coklat? Itu kenapa sandalnya diangkat? Itu siapa? Sudah. Itu ya ampun, mana dia? Mana dia? Itu Ogi bawa apa, Ogi? Ogi coba lihat bawa apa? Mana barangnya? Ogi bawa apa itu? Oh, asbak. Oke. Terus yang lain mana nih? Wah, ada boneka, Meisa. Habis itu apa lagi tuh? Pasa bawa apa itu? Mana dia Pasa tuh? Oh, itu buku ya? Itu buku. Oh ya, buku. Wah, terus ada lagi yang lain nih. Wah, kardus, Aca. Iya, bener sih. Oke. Itu ada yang bawa, itu kipas. Oke, terus itu apa? Itu jam tangan. Nah, ini apa? Patung. Itu siapa? Safi. Itu patung apa, Safi? Coba dikasih lihat. Congklak ini, Kak. Tadi kamu dipanggil RT ya, Safi? Congklak, Kak. Dakon. Oke, itu coklat bener sih. Ya, oke. Ada lagi nggak yang lain? Jam tangan. Terus ada lagi nggak sih yang lain? Kursi. Itu ada yang angkat kursi ya? Ayunda ya? Itu kursi bukan? Itu kursi bukan? Oh, iya. Nanti jangan lupa ditaruh ya, Ayunda. Ampun. Mana? Meisa mana? Mana dia? Aduh. Mana tuh? Meisa, mana Meisa? Aduh. Oh, itu ya, Meisa. Oke. Oh iya, Meisa yang bawa boneka. Terus oke, ada lagi nggak ya yang lain? Oke, udah diturunin semua ya barang-barangnya sama teman-teman. Oke deh. Kalau kayak gitu gamenya selesai aja ya. Gimana? Oke, nanti barangnya jangan lupa ditaruh lagi ya yang benar, oke? Oke. Nah, jadi teman-teman, tadi kan kita udah seru-seruan nih. Saatnya aku mau remind ke kalian tentang seminar nasional. Jadi seminar nasional ini bersifat wajib untuk kalian para mahasiswa baru. Selain mendapat ilmu yang bermanfaat, kalian juga bisa mendapatkan sertifikat untuk menambah SKP loh. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar. Link pendaftaran akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat ya. Nah, teman-teman, kalian semua pasti masih ingat kan tentang penugasan meet and greet? Sebagai bentuk apresiasi, kami dari panitia telah memilih 3 pemenang untuk tugas video terbaik. Teman-teman pada penasaran nggak sih siapa kira-kira yang menang untuk tugas video terbaik? Penasaran nggak? Penasaran? Oke. Tanpa berlama-lama langsung aja deh kita menuju ke juara ketiga kita.
Juara ketiga kita diberikan kepada Krisanta Tritania. Selamat. Kepada panitia yang bertugas disilahkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Krisanta Tritania dengan NIM 21115110338. Aku mahasiswa baru Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata, Program Studi Sarjana Pariwisata. Nah, kali ini aku mau ngejelasin nih ke kalian, kenapa sih kita harus ke Tanjung Lesung? Tanjung Lesung merupakan kota zona ekonomi khusus yang dikembangkan oleh Jababeka untuk menjadi kawasan destinasi wisata internasional. Hanya sekitar 3 jam perjalanan dari Jakarta, kita sudah bisa menemukan banyak hal atraksi seperti theme park, marina, pusat budaya Mongolia, dan lapangan golf. Tanjung Lesung juga merupakan pintu masuk Taman Nasional Ujung Kulon dan Pulau Krakatau. Tanjung Lesung menyajikan keindahan alam mulai dari pantai, terumbu karang, flora, fauna, Krakatau, dan budaya asli masyarakat. Lokasinya yang jauh dari polusi dan ketenangan alamnya menjadikan tempat ini tepat untuk melepas penat. Nah, gimana nih teman-teman semua? Seru banget kan? Kalau gitu, yuk kita ke Tanjung Lesung. Oke, sekali lagi selamat ya kepada juara ketiga kita yaitu Krisanta. Sekarang kita lanjut nih ke juara kedua kita. Langsung aja, juara kedua diberikan kepada Andini Melinda Sutisna. Selamat. Kenalin, nama aku Andini Melinda Sutisna dengan NIM 211111113 dari kelompok Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi budaya terbesar dan termewah di Indonesia, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Samaratungga, dinasti Sailendra. Tidak hanya menjadi objek wisata yang populer, tapi Candi Borobudur juga menjadi pusat ibadah bagi umat Buddha. Oh iya, Candi Borobudur sempat terlupakan loh, karena tertimbun abu vulkanik akibat letusan Gunung Merapi. Kemudian ditemukan lagi nih, dan menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Karena menjadi salah satu dari World Seven Wonders, selain panas, sering juga macet. Karena banyak event lokal, nasional, maupun internasional yang diadakan di Borobudur ini. Tetapi tenang, pesona Candi Borobudur yang seperti gunung menjulang tetap menggairahkan mata kita kok. Keren kan Indonesia? Yuk segera kita liburan ke Candi Borobudur setelah Corona. Oke, sekali lagi selamat ya kepada Andini. Lanjut nih, kita ke juara pertama kita. Pada penasaran nggak nih siapa yang jadi orang-orang dengan tugas video yang terbaik? Ada yang bisa tebak nggak? Oke, daripada penasaran, jadi langsung aja. Juara pertama kita diberikan kepada Jesse Liogai Kasirebet. Saya Jesse Liogai Kasirebet, NIM 211111102 dari kelompok Candi Borobudur. Pasti udah pada tahu dong sama Candi Borobudur. Ya, yang di video tadi itu adalah Candi Borobudur. Jadi jangan salah lagi ya, Candi Borobudur itu bukan yang ini, apalagi yang ini. Candi Borobudur sendiri terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia sehingga menjadi salah satu peninggalan yang paling bersejarah di dunia. Adapun daya tarik wisata yang dimiliki Candi Borobudur antara lain yang pertama keindahan dan kemegahan arsitektur, kemudian yang kedua sunrise, dan yang ketiga ada safari gajah. Di masa pandemi seperti sekarang ini pun Candi Borobudur mampu beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. So, tunggu apa lagi? Ayo segera ke Candi Borobudur dan tetap berharap agar pandemi COVID-19 dapat segera selesai. Sekian dan terima kasih, saya Jesse Liogai Kasirebet. Dah.
Oke, sekali lagi selamat kepada juara pertama kita yaitu JC. Nah, gimana teman-teman videonya tadi? Keren-keren banget kan? Tapi tenang aja, karena kita masih ada special award lainnya untuk penanya terbaik pada sesi diskusi tadi. Jadi langsung aja, untuk penanya terbaik dari sesi pertama diberikan kepada Ciki Welly dari kelompok Mandalika. Selamat ya. Oke, kita lanjut. Untuk penanya terbaik dari sesi kedua diberikan kepada Kania Saraswati dari kelompok Danau Toba. Selamat ya. Oke, sekali lagi selamat ya kepada teman-teman semua yang memenangkan video terbaik dan juga special award. Jadi nanti untuk para pemenang akan dihubungi oleh panitia setelah acara untuk pemberian hadiah. Oke, sekali lagi selamat. Wah, nggak terasa nih teman-teman, ternyata kita udah ada di penghujung acara Meet and Greet 2021 ini. Gimana acaranya? Seru nggak? Nah, kalau seru jangan lupa ya untuk mengisi kesan dan pesan di Google Form yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi bagi para teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Ayo, yang belum nyalain kamera, ayo dinyalain dulu. Ayo, udah siap belum? Panitia udah siap? Oke, langsung aja ya kalau kayak gitu. Oke. Udah ya? 3, 2, 1. Cheers. Oke. Oh. Oke, lagi. Oke. Kita ulang lagi ya. 3, 2, 1. Oke, lagi ya. Ganti gaya, ganti gaya. 3, 2, 1. Lanjut lagi. 3, 2, 1. Oke, ini yang terakhir ya. 3, 2, 1. Oke, udah semuanya ya. Nah, oke teman-teman. Pantau terus official account Instagram Himapar untuk update informasi mengenai kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di acara berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman udah diperbolehkan untuk meninggalkan room meeting ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Siang. Terima kasih banyak, Kak. Oke, nggak juara video. Oke. Terima kasih, Kak. You broke my heart one too many times before. I remember times on dance floor. I remember times when you go. Now I'm happy alone. She stole my heart. I can't believe I fell for her tricks. I can't believe I passed on my life. I can't believe the times were like oh so good. No one to tell me how, no one to hurt me now. I thought we said our vows. I miss your disallow. Said my feelings, you got the best of me. Motive was lust, you played me basically. She told me that I'm quite a masochist. Oh, I know. I can't believe it still hurts to kiss, so I won't. How could you ever say you wanted this? I should know.
can't believe you broke my heart. One too many times, but for I remember times on dance floor. I remember times when you go. Now I'm happy alone. She stole my heart. I can't believe I fell for her tricks. I can't believe I passed on my life. I can't believe the times were like oh so good. I told myself I need nobody else. I was surprised at how the cards were dealt. I wasn't ever sure of how you felt, but I knew for certain I would take you back anytime. So thank you to the adolescent me for my attitude. I never tell you ever what to be. I ain't mad at you, cause roses are red and violets are blue. I'm missing you, you stay in my head, not sure what to do. I'm leaving you.